Shalom, perkenalkan, nama saya Dewi Tualaka, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, program studi teologi. Pada kesempatan saat ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Pengantar Misiologi, Misiologi sebagai Jalan Menuju Pertumbuhan, karya Haryanto GP. Buku ini membahas tentang misiologi sebagai dasar pertumbuhan gereja menuju penjelasan bahwa misi bukan sekedar program tambahan dalam gereja, tetapi merupakan hakikat dan identitas gereja sendiri. Gereja adalah misi Allah dan gereja hidup untuk melaksanakan misi Allah. Pada bagian awal buku ini, penulis menjelaskan pengertian misiologi. Misiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah dan keterlibatan gereja di dalamnya. Misi bukan berasal dari ide manusia, bukan berasal dari Allah sendiri. Ini yang disebut sebagai missio Dei, yaitu misi Allah. Penulis juga menjelaskan bahwa misi berkaitan dengan missio Christi dan missio Spiritus. Artinya Allah Bapa dan Roh Kudus meneruskan karya keselamatan dalam dunia. Gereja kemudian dipanggil untuk ikut serta dalam karya pengutusan tersebut. Selanjutnya, dalam pembahasan tentang gereja sebagai misioner, penulis menekankan bahwa semua aktivitas gereja seharusnya bersifat misioner. Gereja tidak hanya mengutus misionaris, tetapi seluruh jemaat adalah umat yang diutus. Dengan kata lain, gereja bukan hanya memiliki misi, tetapi gereja itu sendiri adalah misi. Penulis juga menghubungkan misi dengan amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung bukan sekedar perintah untuk memberitakan Injil, tetapi panggilan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu berarti misi mencapai penginjilan, pemuridan, pembinaan iman, dan pertumbuhan rohani. Pada bagian selanjutnya, penulis juga membahas unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Dan ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi visi gereja, kepemimpinan, keronian jemaat, dan kesatuan tubuh Kristus. Sedangkan faktor eksternal meliputi budaya, perkembangan zaman, dan tantangan sosial masyarakat. Penulis menegaskan bahwa pelayanan misi harus bersifat holistik. Artinya, misi tidak hanya menyentuh aspek rohani, tetapi juga aspek sosial dan kebutuhan nyata manusia. Gereja dipanggil untuk hadir secara utuh di dalam dunia. Dalam bagian tentang perencanaan dan pengembangan pelayanan misi, penulis menjelaskan bahwa misi tidak boleh dilakukan secara kesembarangan. Harus ada perencanaan yang matang, strategi yang jelas, serta evaluasi yang berkelanjutan. Gereja perlu memiliki visi yang terarah agar pertumbuhan yang terjadi bukan hanya pertumbuhan jumlah, tetapi pertumbuhan kualitas iman. Penulis juga menjelaskan bahwa pertumbuhan gereja yang sejati adalah pertumbuhan yang seimbang antara kuantitas dan juga kualitas. Gereja yang bertumbuh bukan hanya bertumbuh jumlah jemaatnya, tetapi juga bertumbuh dalam kedewasaan rohani, pelayanan, kesaksian hidup. Dari buku ini, saya melihat bahwa misiologi dipahami sebagai jalan menuju pertumbuhan. Artinya, ketika gereja setia melaksanakan misi Allah, maka gereja akan mengalami pertumbuhan secara alami. Sebaliknya, gereja yang tidak bermisi akan mengalami keadaan statis dan tidak seimbang atau kehilangan arah. Secara keseluruhan, buku ini sangat membantu mahasiswa teologi untuk memahami dasar-dasar misiologi secara sistematis. Bahasa yang digunakan cukup sederhana dan mudah dipahami. Buku ini juga cocok sebagai pengantar sebelum mempelajari misiologi yang lebih mendalam. Buku ini sangat relevan sampai sekarang karena persoalan yang dihadapi gereja pada masa kini dasarnya tidak jauh berbeda, yaitu bagaimana gereja memahami identitas dan panggilannya di tengah perubahan zaman. Penekanan pada missio Dei, gereja sebagai komunitas yang diutus menjadi pengingat penting agar gereja tidak terjebak
pada rutinitas internal, tetapi tetap bergerak keluar menjalankan amanat Kristus. Refleksi yang bisa saya ambil dalam buku ini mengingatkan saya bahwa sebagai mahasiswa teologi dan calon pelayan Tuhan, saya tidak hanya belajar tentang misi, tetapi saya sendiri yang dipanggil untuk menjadi misi tersebut. Refleksi yang bisa saya ambil dari buku ini mengingatkan saya bahwa mahasiswa teologi dan calon pelayan Tuhan, saya tidak hanya belajar tentang misi, tetapi saya sendiri adalah bagian dari misi Allah. Gereja dipanggil keluar, bukan hanya berkumpul. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Dalam review buku yang dapat saya sampaikan, kiranya melalui buku ini kita semakin memahami bahwa misi Allah adalah jantung kehidupan gereja, dan melalui misi itulah gereja bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.